Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema melangkah dengan iman. Bisa ditampilkan PPT-nya? Mulai melangkah dengan iman. Berbicara dengan iman, itu berarti kepercayaan kita, iman kita, ketaatan kita kepada Kristus. Iman kita apakah terjadi begitu saja? Iman itu tidak bisa terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan suatu proses, memerlukan pertumbuhan hari lepas hari bersama dengan Kristus. Ketika iman kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, disitulah iman kita bisa bertumbuh. Di dalam Ibrani pasal 11 kita melihat, membaca bahwa di sana dikatakan bahwa iman itu ya bertindak. Ya. Habel dengan iman dia mempersembahkan korban persembahannya yang diterima oleh Tuhan. Lalu Abraham karena iman dikatakan dia pergi dari daerah asalnya kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa karena iman, Nuh membangun bahtera yang Tuhan perintahkan kepada dia. Padahal Nuh pada saat itu belum pernah terjadi hujan. Hujan belum pernah ada di bumi ketika zaman Nuh itu. Ketika Nuh diperintahkan Tuhan membuat suatu bahtera, dia mungkin bertanya buat apa, tapi dengan iman dia tetap taat, dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Itulah iman. Lalu apakah iman itu bisa, kita kan selalu berdoa kadang-kadang ketika sesuatu yang kita inginkan kepada Tuhan, kita bilang ya Tuhan tolong saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Apakah cukup sampai di situ? Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, dikatakan makanya iman itu perlu suatu tindakan. Suatu langkah tindakan kita supaya iman itu terjadi di dalam, sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Ada satu contoh di dalam Yohanes pasal 11, kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, itu ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, dia bertemu dengan Marta dan Maria. Dan akhirnya Tuhan Yesus pergi ke kubur tersebut. Lalu Tuhan Yesus bilang, Lazarus itu dia mati, dia hanya tidur. Tapi orang yang mendengarnya tidak percaya. Lalu Tuhan bilang, angkatlah batu tersebut. Karena kubur itu ditutup oleh satu batu yang sangat besar. Tuhan Yesus berkata, angkat batu tersebut. Kalau secara logik Tuhan yang nggak sanggup untuk menyingkirkan batu tersebut yang besar. Bukan hanya batu, gunung pun Tuhan bilang bisa dipindahkan. Dengan iman, ya kan? Kalau kita percaya. Tetapi iman itu bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Iman kita itu harus kita lakukan gitu loh. Bukan hanya kita berharap pertolongan Tuhan. Kita memang berharap pada pertolongan Tuhan. Tetapi kita juga harus melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Itulah yang harus kita lakukan. Nanti sisanya Tuhan yang akan lakukan bagiannya Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan supaya batu besar itu dipindahkan, mereka mengangkat batu itu. Itulah tindakan iman dari orang. Kalau orang nggak percaya, mereka tidak akan bilang, mereka akan nggak mau mengangkat batu besar itu. Mereka akan bilang, percuma Tuhan diangkat, tahu juga Lazarus sudah mati 4 hari. Pasti badan tubuhnya juga sudah berbau. Tetapi Tuhan bilang, angkat batu itu. Dan ketika mereka percaya melakukan tindakan iman bahwa, mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan, maka mereka mengangkat batu itu. Dan Tuhan memerintahkan Lazarus keluar. Itulah tindakan iman yang diberikan contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman adalah iman yang benar itu membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah, ya,
meskipun ada tantangan di depan. Ketika orang percaya itu dia memiliki keberanian untuk melangkah, ya, dikatakan maka meskipun ada tantangan di depan, maka dia akan melakukan tindakan iman tersebut. Juga ketika tujuan di depan belum bisa terlihat. Mari kita buka di dalam Alkitab kita Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ini bercerita tentang bagaimana ketika Yosua diserahkan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ketika itu Musa telah meninggal dan dialah sebagai penggantinya untuk membawa bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dikatakan seperti ini ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam-malam mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para iman, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Perhatikan ayat yang keempat ini. Dikatakan bahwa ketika tabut Tuhan, pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Jadi ketika tabut itu bergerak, maka tiang awan itu pun atau tiang api kalau malam hari itu akan bergerak juga. Yosua bilang, ketika tabut perjanjian yang diangkat oleh suku Lewi itu bergerak, maka ikutilah, tapi kau jaga jarak supaya kau tahu kemana tujuan Tuhan membawa. Karena jalan yang akan mereka tempuh itu bukan jalan yang pernah mereka lalui dahulu. Jadi dengan kata lain, ketika kita mempunyai iman, sesuatu ada di depan kita, sesuatu yang kita tidak tahu di depan kita seperti apa, diperlukan suatu tindakan iman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau, apapun yang terjadi di depan, siapa yang tahu dan di antara kita semua. Kita tidak tahu detik, menit, jam, hari ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan membawa kita ke dalam suatu hal yang luar biasa, yang Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Istri saya berkata gini, sekarang usia kita sudah 60 lebih. Ya. Dia bilang, bagaimana nanti kehidupan kita ke depan? Gitu ya. Ya kalau ya fisik apa semua kan pasti menurun. Saya udah nggak bekerja. Lalu dia bertanya sama saya, gimana Pak nanti ke depannya? Saya cuma jawab sama dia, kalau kamu percaya kepada Tuhan yang kamu ikuti dari dulu, kamu lihat, dari dulu ketika Tuhan membawa kita sampai saat ini, kita boleh ada saat ini, saya bilang, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, maka Tuhan yang sama juga akan sama melakukannya bagi kita ke depan kita. Jadi saya bilang kamu nggak usah khawatir, percaya sama Tuhan, percaya kepada Yesus, Dia sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Asal kita taat, setia, melakukan apa yang Dia mau. Berjalan di dalam iman, bertindak di dalam iman, itu saya gambarkan seperti ini. Bisa ditolong di videonya, diputar. Kita tidak tahu apa yang menanti di depan kita. Kita tidak tahu apa sesuatu yang akan terjadi bagi kita. Tetapi melangkah dengan iman. Saya gambarkan seperti ini. Ketika orang naik di dalam sebuah tangga,
Biasanya kan tangga itu sudah ada anak tangganya ya. Kita akan mudah naik. Tetapi ini digambarkan bahwa anak tangga itu baru diberi ketika kita mau meraih. Ketika kita mulai meraih, disitulah Tuhan kasih jalan. Ketika kita mau mulai melakukan apa yang Tuhan mau, disitulah Tuhan kasih jalan bagi kita. Sudah cukup videonya. Lalu bagaimana penggambaran? Saya yakin ketika saya baca Yosua pasal yang ketiga ini, terus saya baca lagi dari Yosua pasal yang pertama, memang dikatakan bahwa Alkitab itu sangat relevan. Bukan hanya untuk yang telah terjadi dahulu, tetapi apa yang juga terjadi pada saat sekarang. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita baca, nanti bisa buka di sana, dikatakan bahwa Israel itu sebagai suatu peringatan. Kenapa menjadi suatu peringatan? Kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan yang kita sudah baca, mungkin Bapak Ibu sudah baca di dalam Perjanjian Lama bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dijanjikan suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Orang yang di bawah umur 40 tahun itulah yang masuk, dengan kata lain anak-anak dan cucu-cucu dari orang yang dari Mesir, itulah yang memasuki tanah Kanaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, nanti penjelasannya Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal yang ke-10 dari 1 Korintus 10. Ini juga penggambaran hidup kita. Kalau kita saat sekarang hidup di akhir zaman ini, kita menantikan suatu berjalan di dalam iman, kan biasanya orang selalu bilang gini, kalau meninggal nanti dia pasti masuk surga. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya berarti kan masuk surga kan? Iya kan? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya selama ini juga kadang-kadang berpikir seperti itu, nanti surga yang didapat. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, coba baca di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dengan kata lain, ketika kita percaya kepada Kristus, surga itu sudah diberi kepada kita, sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi, karena itu adalah yang diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi surga itu bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Hilang karena iman kita. Karena perjalanan kita mengiring Kristus itu bukan lagi mencari supaya kita bisa mendapatkan surga, karena surga itu kita sudah dapat. Tetapi bisa enggak kita sampai pada hidup yang kekal, menjumpai Tuhan kita? Bisa enggak kita masuk kehidupan kekal kita kepada Tuhan? Ketika tujuan kita adalah hidup kekal kepada Allah, kita harus beriman kepada Tuhan. Kenapa iman sangat penting? Ya, supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Rasul Paulus ketika dia tahu dia akan meninggal, dia tidak bilang bahwa saya akan pergi ke surga. Tidak. Rasul Paulus cuma bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus cuma bilang seperti itu. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita itu memelihara iman kita. Bahkan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12 begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita harus hidup di dalam iman, di dalam suatu pertandingan iman yang benar, sehingga supaya kita hidup mendapatkan hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar
yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi kita hidup ini saat sekarang ini harus bertanding di dalam pertandingan iman. Sebenarnya proses iman kita itu bukan ketika ada suatu persoalan yang besar di hadapan kita, baru timbul suatu iman di kita. Tidak. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, hari lepas hari dalam hidup kita, itu adalah suatu pertandingan iman loh bagi kita. Pilihan-pilihan yang akan kita lakukan di dalam keseharian kita, itu adalah pertandingan iman bagi kita. Pilihan apa yang ingin kita lakukan. Apakah kita ingin hari itu menyenangkan Tuhan, ataukah hari itu kita mau buat kesel Tuhan, itu adalah pilihan kita. Itu yang bekerja adalah iman kita. Tolong next. Lalu bagaimana supaya kita memulainya dengan iman? Dikatakan yang pertama adalah harus didasari dengan kekudusan. Perintah Yosua kepada bangsa Israel, kita baca di dalam pasal yang ketiga, dikatakan bahwa kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Tuhan bilang supaya kuduskanlah dirimu. Ibrani pasal yang ke-14 berkata bahwa seorang pun tidak akan pernah melihat Allah tanpa kekudusan. Ketika Tuhan mau menghampiri kita, ketika Tuhan mau bersekutu dengan kita, maka Tuhan mau juga apa? Karena Dia Allah yang kudus, maka Dia mau juga supaya kita menguduskan diri kita. Kalau saya baca di dalam kitab Keluaran, karena Yosua ini kan berhubungan dengan ketika awalnya keluaran dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saya baca di sana ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga bilang kepada Musa, supaya bangsa Israel pada saat itu, supaya menguduskan diri mereka. Tuhan bilang, adakanlah perkumpulan kudus selama 7 hari. Lalu Tuhan bilang, jangan ada satupun ragi yang ada di dalam kehidupan mereka. Kalau kita kekudusan kita pasti tahu, sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa itu adalah hal yang hal yang kudus. Ragi di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang kecemaran. Kan kalau kita membuat roti ya, itu selalu pakai ragi. Kenapa bisa pakai ragi? Supaya roti itu bisa mengembang. Kalau dia nggak pakai ragi, roti itu tidak akan mengembang. Istilahnya rotinya bantet, nggak mengembang. Nah, jadi ragi itu dipakai untuk meragi. Ya, anggur, roti, apapun yang bisa pakai ragi itu biasanya jadi kecemaran. Kecemaran terhadap apa? Kecemaran terhadap dosa. Kecemaran terhadap apa? Terhadap tabiat berdosa kita. Kalau kita baca tadi yang di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ini jelas dikatakan. Kenapa? Harus kudus. Harus tidak ada ragi di antara kehidupan kita. Dikatakan seperti ini. Bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka semua makan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita semua untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ketika kita hidup kudus, maka Tuhan mau supaya kita tidak melakukan hal yang jahat. Lalu dikatakan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ketika mereka sampai di Gunung Horeb atau Gunung Sinai,
Musa itu 40 hari 40 malam ada di gunung, di atas gunung. Dan bangsa Israel tidak sabar untuk menunggu Musa. Lalu mereka berkata kepada Harun, mari berikan Allah yang akan kita sembah. Akhirnya mereka apa? Mereka membangun suatu patung berhala anak lembu emas. Disitulah Tuhan marah, karena apa? Perintah Tuhan tidak ada ilah lain di hidup kita. Ya. Mungkin ilah lain zaman dulu adalah bentuk berhala. Bentuk patung, pohon yang tua yang disembah. Tetapi berhala zaman sekarang mungkin bukan berupa patung, tetapi bisa berupa hobi kita. Karena hobi kita, udahlah hari Minggu, ntar online aja. Bisa online kok. Kalau online kan enak, bisa sembari masak, bisa sembari tiduran, bisa sembari ngopi, kita ibadah. Ya. Saya pernah punya suatu kejadian, saya nggak pernah absen ibadah hari Minggu. Tetapi waktu itu teman-teman kantor ajak kita pergi ke Pulau Seribu. Saya bilang saya nggak bisa karena hari Minggu itu hari ibadah buat saya. Tetapi karena namanya teman kantor, setim gitu ya, sering diajak hari Minggu pergi, saya nggak mau, akhirnya ya nggak enak juga. Saya bilang ya udah kali ini saya ikut. Ketika saya ikut, ya ikut happy-happy aja ya. Ya ketika sampai Pulau Seribu kita berenang, tapi baru saya masuk ke air, itu kaki saya menginjak binatang bulu babi. Jadi telapak kaki saya itu penuh duri, gitu ya. Disitulah saya bilang, wah ini ternyata, ya ini mungkin berbeda dengan Bapak Ibu ya, tapi buat saya itu adalah teguran Tuhan, bahwa saya mengabaikan ibadah saya pada hari Minggu, tetapi lebih senang untuk pergi dengan teman-teman saya. Buat saya itu pelajaran buat saya. Ya. Sejak hari itu saya nggak pernah lagi. Sampai detik ini, saya tidak pernah istilahnya mengabaikan ibadah hari Minggu, tidak pernah. Selalu hari Minggu saya sempatkan ibadah. Kalau ada keperluan, pasti saya cari gereja yang jam ibadahnya pagi-pagi. Kalau dulu di Petamburan ada itu, ibadah jam 6 pagi. Jadi kalau kita kan di sini dulu jam 7 ya. Jadi karena kegiatan saya di Jakarta, saya bilang sama istri, ya udah kita ke Petamburan jam 6. Kalau ke Petamburan jam 6, selesai jam 8 sudah selesai. Gitu. Ya. Jadi saya nggak berani lagi tuh untuk mengabaikan ibadah hari Minggu itu, buat saya nggak bisa lagi. Tetap harus ibadah dahulu. Gitu ya. Lalu dikatakan gini, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan itu adalah dosa. Percabulan itu adalah pencemaran. Kecemaran apa? Kecemaran rohani terhadap pasangan hidup, kecemaran rohani terhadap Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Satu hal yang harus kita perhatikan, berapa banyak di antara kita, saya pun pernah ya melakukan sungut-sungut itu, bukan saya punya sungut, tidak. Tetapi saya mengeluh kepada Tuhan. Saya komplain kepada Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran, itu Tuhan marah kepada bangsa Israel. Salah satu sebab akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, karena Tuhan bilang, sudah 10 kali engkau mencobai aku. Bahkan saking marahnya Tuhan sama bangsa Israel pada saat itu, Tuhan itu bilang loh kepada Musa, udah Musa, aku akan musnahkan semua bangsa Israel ini, aku akan membangun suatu keturunan yang dari engkau. Katanya. Jadi Tuhan mau pakai Musa sebagai orang pengganti dari bangsa Israel ini. Begitu marahnya Tuhan terhadap bangsa Israel, karena apa? Karena persungutan mereka. Jadi Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, ketika kita mau atau kita sedang menghadapi masalah yang bagi kita mungkin kayaknya masalah itu sangat besar bagi kita.
percaya bahwa Tuhan kita itu lebih besar kuasanya untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah kita, ya. Tolong ditampilkan gambar yang tadi baru saya kasih. Mungkin kadang-kala kita menghadapi persoalan, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, kita melihat seperti Raja Daud melawan Goliat. Ya. Ini gambar seorang sumo tahu ya, itu pegulat Jepang. Kalau seorang pegulat Jepang itu badannya besar-besar sekali seperti gambar yang ada. Tapi kalau seorang anak kecil menghadapi Goliat, pesumo itu nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Nah, apa mungkin kita seperti itu? Ketika kita melihat di hadapan kita, itu masalah itu sangat besar sekali. Entah itu penyakit kita, entah itu masalah ekonomi kita, entah itu masalah anak-anak kita, kayaknya susah untuk keluar. Pak Yusuf, botol minum saya tadi. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita hanya fokus kepada masalah yang di depan mata kita ini akan melihat botol ini akan semakin besar di mata kita. Kalau kita dekatkan, kita fokuskan, ini kita hanya melihat botol besar ini. Tetapi kalau kita lebih jauh memandang dia, masalah itu, kita lihat, oh ini adalah suatu masalah yang kecil. Yang seharusnya bisa kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan kami berkeluarga, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah anak, entah itu masalah ekonomi, kami berdua sudah menghadapinya. Dan kami bersyukur, kami berdua selalu bilang gini, kami bersyukur dengan apa yang ada pada hari ini. Memang kita bukan yang istilahnya, sampai wah sekali, tidak. Tetapi yang perlu adalah saya bilang sama istrinya, yang penting cukup, yang penting ada. Jadi kalau ini, ada, mau itu pun ada. Karena enak kan, kalau semuanya ada, Tuhan cukupin gitu loh. Ya, jadi kita percaya saja sama Tuhan. Gitu. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan, pasti Tuhan menyertai kita. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, bagaimana Tuhan mau menghampiri kita? Kayaknya kalau kita, jangankan dengan Tuhan ya, ketika kita punya salah dengan orang tua kita, atau dengan sahabat kita, kadang-kadang kita malu untuk ketemu. Gitu loh. Apalagi kita mau berjumpa Raja dari segala raja, Tuhan Allah yang hidup. Masa kita nggak malu sih? Kalau kita sedang berdosa, tidak salah nih, cuek aja lah, Tuhan tuh maha pengampun, Tuhan tuh tahu hidup saya, udah hampiri aja. Saya bilang kita tidak bisa bermain-main dengan kekudusan, kita tidak bisa bermain-main dengan dosa, dengan segala kecemarannya. Kudus harus suatu pilihan, harus hidup benar-benar kudus, nggak bisa bilang, oh Tuhan ngampunin, memang Tuhan mengampuni dosa kita. Harus kita ingat, Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Tetapi akibat dosa itu harus kita tanggung. Tuhan ampuni dosanya. Tapi akibat perbuatan kita harus tanggung. Nah lebih enak mana? Mendingan kita tidak berdosa, dari kita nggak nanggung apa-apa. Kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kita, karena Dia mau supaya kita hidup kudus. Yang kedua, next. Yang kedua didasari janji Tuhan. Dikatakan gini, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa penerus Musa itu akan menjadi besar dan berada di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, tadi yang saya bilang, bahwa janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Ya. Tuhan itu tidak pernah lalai menjadikan janjinya. Walaupun mungkin ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Ya.
Tetapi Tuhan itu sabar terhadap kita. Dia mau supaya kita masuk di dalam perjanjiannya Dia. Tolong buka Yesaya 59 ayat 2. Dikatakan begini Yesaya 59. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita ingat akan janji Tuhan dalam hidup kita, ya, kan janji Tuhan apa? Janji Tuhan itu adalah bahwa hidup kita Tuhan akan berkati. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan itu akan memberkati kita, menolong kita. Apapun yang kita butuhkan, Dia akan tolong kita. Tetapi masalahnya adalah tadi, yang pertama kekudusan itu. Bisa nggak kita menjaga kekudusan kita? Karena apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Gitu. Yang tidak jadi digenapinya itu ya karena apa? Karena dosa. Karena kita tidak hidup di dalam kekudusan. Karena ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon sesuatu persoalan yang ada yang kita hadapi, ketika Tuhan belum menjawabnya, bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Bukan Tuhan tidak mau menolong kepada kita, tetapi kita perlu juga introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Ya, biasanya kan manusia maunya nyalahin ya. Ah nih pasti Tuhan nih, Tuhan gak sayang sama saya lagi. Ah Tuhan sudah menjauh dari saya. Tuhan itu tidak pernah jauh loh dari kita, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan itu selalu mencari kita, tetapi kita tidak mau mencari Dia. Ketika kita sesuatu menghadapi masalah dalam hidup kita, kita perlu introspeksi juga. Ketika yang tadi saya bilang, masalah ekonomi, kami menghadapi masalah itu. Jadi pada saat itu kami jual rumah kami. Mobil saya jual. Jadi saya tidak punya apa-apa. Akhirnya kami kontrak rumah. Lalu saya bilang sama istri saya, yuk kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa sih? Gitu ya. Kenapa bisa terjadi dalam hidup kita? Saya bilang kamu berdoa, saya juga akan berdoa. Ketika beberapa hari saya tanya sama dia, kamu udah dapat jawaban doa belum dari Tuhan? Sudah, dia bilang. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Tuhan mau supaya kita belajar untuk bersyukur. Saya bilang, ternyata jawaban kamu sama saya sama, saya bilang. Ya, kenapa Tuhan mau mengajar kita bersyukur? Ketika kita punya segala-galanya, kita mau apapun bisa kita beli. Kita mau pergi kemanapun kita bisa pergi. Tetapi ketika kita habis semuanya, tidak punya apa-apa, bisa enggak kita bersyukur dengan apa yang ada pada saat tersebut? Prosesnya memang panjang, ya. Karena apa? Bapak Ibu, pertobatan saya itu sudah kurang lebih, saya benar-benar bertobat itu tahun, ya bukan bertobat benar-benar ya, pertobatan pertama lah. Pertobatan pertama saya itu tahun 83. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh itu terjadi sekitar tahun 2000-an lah, 2002 atau 2004. Itu yang saya bilang adalah titik balik saya ketika Tuhan benar-benar menjamah saya. Dari 83 sampai 2002 atau 2004 itu cukup panjang. Bahkan sampai 2009 itu proses Tuhan dalam kehidupan kami itu masih terus. Tetapi kami berdua yaitu tetap berjalan, percaya bahwa Tuhan itu tetap ada bagi kita. Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Kalau saya kesaksian, ya ntar bisa sampai malam ibadah kita. Ya, tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, pegang janji Tuhan. Ketika kita memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Yang penting yang pertama tadi, jaga kekudusan. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Ketika kita menjaga kekudusan, kita memegang janji Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, next, tolong. Dikatakan didasari keberanian. Keberanian adalah penting yang akan mengantar kita berani melangkah. Sebaiknya ketakutan tidak akan membawa kita kemanapun. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita yakin nih bahwa Tuhan beserta dengan kita, ya. Kita ambil contoh Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, dia cuma berkata bahwa aku akan mengalahkan kamu pada hari ini karena dia punya Tuhan yang hidup. Jadi ketika dia berpegang pada janji Tuhan, dia harus berani menghadapi masalah tersebut. Kalau kita hidup cuman karena ketakutan kita kepada masalah yang kita hadapi, ya, maka masalah itu bukannya akan selesai. Karena saya bilang dalam diri saya bahwa kekhawatiran itu, rasa takut itu adalah iman yang negatif. Kalau kita pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang ketakutan kita, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya bilang bukan saya enggak khawatir. Secara manusia saya bilang saya khawatir. Gitu ya. Tetapi yang menguatkan saya, keberanian untuk menghadapi apa yang dihadapin di depan, itu karena apa? Karena saya pegang kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu berserta dengan kita. Dia yang selalu membimbing kita, dia yang selalu menolong kita. Saya tetap berpegang kepada itu. Dialah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong hidup saya. Jadi saya tidak khawatir. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dia harus menghadapi bangsa Yeriko. Dia harus menghadapi suku-suku banyak yang di tanah Kanaan. Secara manusia, waktu itu pasukan mereka baru sekitar 600 ribuan orang. Tetapi bangsa-bangsa yang di sana itu sangat besar. Bahkan ketika mereka mau untuk masuk menyeberang sungai Yordan, Yosua hanya memerintahkan para imam yang mengangkat tabut harus di depan, harus masuk ke dalam sungai Yordan. Kalau sungai Yordan sekarang, waktu saya pergi sih lebarnya paling cuma 5 meter lah ya. Kalau dulu itu katanya lebar sekali. Dan kalau kita baca di dalam Yosua pasal 3, itu sungai Yordan itu sedang meluap sampai ke tepinya. Pasti sangat dalam. Gitu ya. Tetapi mereka belum melihat mukjizat terjadi. Tetapi Yosua dengan yakin berkata, para imam harus melangkah lebih dahulu. Ketika para imam itu melangkah masuk ke dalam air, baru di tepiannya, maka air itu terbelah menjadi suatu bendungan di sebelah sisinya. Di sebelah sisinya lain adalah air yang kering. Jadi akhirnya mereka bisa menyeberang. Iman perlu keberanian untuk bertindak. Ketika kita tidak berani untuk bertindak, maka iman itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Mau persoalan kecil sekalipun, kalau kita tidak berani untuk bertindak, kita tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Saya bilang Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya hampir 18 tahun pekerjaan saya itu di marketing. Kalau marketing itu pekerjaannya selalu tiap bulan dikejar oleh target. Dan targetnya enggak itu-itu juga, targetnya itu pasti tiap bulan pasti naik. Nanti tahun depan naik lagi gitu ya. Tapi yang saya selalu bilang, saya enggak pernah mengeluh ketika bos saya, atasan saya mengasih target saya. Saya selalu terima, saya bilang boleh, enggak apa-apa, pasti bisa.
saya bilang. Sejak saya kerja, saya mau katakan bahwa sales saya itu selalu yang terbaik. Tim saya itu selalu menghasilkan sales yang terbaik. Walaupun sebenarnya saya nggak ada pengalaman di bidang sales. Ya. Kan pendidikan saya bukan seorang marketing. Pendidikan saya kan pelayaran gitu loh. Tapi saya harus bekerja di marketing. Gitu. Tetapi saya yakin saya punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong saya. Kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang nih, ya, khotbah di depan, kan ngomongnya lancar-lancar aja ya. Dulu saya kagak bisa. Boro-boro mau ngomong begini nih di depan nih. Ketemu orang aja, jangan ketemu orang dah. Ketemu orang tua saya, kalau istri saya ngajak yuk kita ke rumah mama saya atau ke rumah papa saya bilang sama dia, ke sono mau ngapain? Apa yang mau dia omongin saya bilang. Saya nggak banyak ngomong. Tetapi pekerjaan yang pertama kali Tuhan berikan kepada saya harus menghadapi customer yang harus saya terangkan produknya, saya harus ngomong sama dia panjang lebar. Saya nggak bisa. Saya cuma ketemu orang itu 3 menit, udah keluar. Tapi Bapak Ibu tahu, sales saya itu yang terbaik. Saya bilang, saya bingung juga ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi saya bilang, itulah pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan, saya punya Tuhan Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga punya Tuhan. Yaitu Tuhan kita, Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Yang sanggup menolong Bapak Ibu semua. Apapun Bapak Ibu yang hadapi masalah hari ini. Mau itu penyakit, mau itu masalah ekonomi. Apapun. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka dia sanggup untuk menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang semua WL, song leader, kita akan, sebelumnya kita akan membacakan pengakuan iman GBI dulu. Ya.